Welcome Weekly Analysis. Yang belum join Telegram kita yang baru, teman-teman nanti bisa minta link di admin yang nomornya ada di bawah video deskripsi. Ya, ini hanya forecast, bukan nasihat, bukan masukan. Hanya gambaran buat diri saya sendiri yang saya tampilkan di YouTube. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat keadaan 2025 ya teman-teman. Sebelumnya selamat tahun baru. Semoga di tahun ini makin lancar apapun yang teman-teman kerjakan. 12 bulannya seperti ini. Masih biru ya teman-teman. Masih biru. Apakah lanjutannya dia akan turun atau naik lagi? Saya pun tidak tahu. Hanya kondisi ini kita perlu waspada, wait and see. Apapun yang terjadi. Gak usah kerusak-kerusu, gak usah keburu-buru buat masuk. Oke, kalau monthly-nya sih sudah kelihatan akan ke bawah, akan turun. Weekly-nya sideway, support, resistance, ya. Daily-nya, oke, ini ada break ya di kondisi ini. Kelihatan ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat break-nya ini dari high ke low, ini sudah terkoreksi 50% teman-teman. Oke, sudah terkoreksi 50%. Cuman karena ini breaknya sebenarnya false break, dari yang saya lihat, harapan saya dia bisa masih koreksi ke 70%. Ya, harusnya dia bisa sampai ke 70%. Apakah arahnya di sini? Karena sama, ini pun false break. Kita tarik dari high ke low, dia koreksi 70%, baru turun. Nah, apakah akan terulang kembali? Oke, sama seperti kondisi yang analisa last week ya, minggu lalu. Gambarnya masih seperti itu, nggak jauh berbeda. Ini hanya saja yang kita lihat sekarang bahwa dari gold ini sementara ini ada kondisi yang kelihatan dia akan naik dulu teman-teman, naik dulu. Semoga teman-teman kelihatan jelas ya. Nah, naik dulu menurut line biru ini yang tebel ini teman-teman. Oke, jadi ada potensi skenario hitam ini akan terjadi, masuk demand dan naik, atau demand yang bawah ini, demand yang bawah ini yang lebih lebih oke sih ya, lebih oke di sana. Kita kembali ke sini. Jadi berkaca dari daily-nya, ini potensi koreksinya. Karena apa teman-teman? Ini impulsif, ini koreksi. Ya, koreksinya kemungkinan sampai ke sini. Koreksinya kemungkinan sampai ke sini, baru turun lagi. Nah, di dalam sini ini ada movement, movement. Nah, apakah seperti itu terjadi nanti? Internal, eksternal, mayor trend, minor trend, sama. Primary trend, secondary trend, sama. Ya, sudah saya jelaskan, cukup clear. H4. Nah, ini teman-teman. Ada yang oke harusnya ini. Why? Karena saya melihat di sini ada potensial terjadinya si
fake out. Mm-mm. Ya. Dan ini tadi movement naiknya ini atau movement koreksinya ini, naiknya ini tadi saya gambar. Nah, gak jauh beda kan teman-teman. Ya, semoga bisa dimengerti ya. Nah, karena ini ada break, ini seharusnya dia bisa turun untuk naik lagi sekali sampai ke target, supply target. Ya, supply target. Areanya mana? Ya, di sinilah. Anda cari decision sendiri. Anda cari eh, zone kecilnya untuk entry sendiri. Saya yang menggambarkan area besarnya saja. Potensial secara besarnya ini untuk lanjut ke bawah. Nah, harusnya seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi konsepnya, gambarannya masih sama, hanya ini penjelasannya. Gambarnya masih sama ini ya, teman-teman. Jadi area ini yang kita tunggu, timen-timen ini. Targetnya ke sana. Tapi arahnya dia untuk ke bawah lagi. Setelah sampai target. Oke, setelah sampai target, dia akan lanjut turun lagi. Nah, lalu untuk US Index, teman-teman. Saya pikir kemarin dia harusnya terkoreksi dulu, mah nggak mau teman-teman ya. Udah naik lagi US Index ya. Dan saya ketemu ini sekarang, ini ada break ya, ini area baru. Ya mau nggak mau, dia turun untuk naik lagi nanti. Nah, turun untuk naik lagi. Jadi masih uptrend US Index 4 jam ya. Kiblatnya 4 jam. Oke, kiblatnya 4 jam. H1 nggak usah kita lihat ya, 4 jam aja. Jadi areanya breaknya benar-benar clear menurut pandangan saya sendiri. Oke. Nah, jadi untuk gold teman-teman sudah cukup clear dan indeks US pun sudah cukup clear. Tinggal nanti bagaimana cara kita eksekusi. Oke. Semoga gambar ini bisa membantu. Ingat ini bukan saran, ini mapping pribadi aja yang saya share ke YouTube. Bukan nasihat, bukan ajakan entry. Oke, sukses selalu buat Anda semua. God bless.